Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi setiap kita dimanapun kita beribadah. Dan hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita mengambil waktu teduh bersama-sama. Kita bersaat teduh sambil musik boleh bermain. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Terpujilah Nama Allah. Blessed be the name. KPPK nomor 11. Terpujilah Nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus, nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Musik saja. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan nama. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Baik saudara, mari kita bersehati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Semua semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani, setiap firman Tuhan yang ditaburkan, kiranya boleh meneguhkan hati kami sebagai orang percaya dan juga menjadi berita sukacita bagi setiap mereka yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, sekali lagi yang melayani, bukan kami layak tetapi Tuhan yang melayakkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami dan dengan seluruh keberadaan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terbaring lemah. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan dan pemulihan, biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak kita mengenal Kristus, sejak kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal dan diam di dalam hati kita. Saatnya, mari, Feel Me Now. Kita naikkan pujian ini KPPK 142. Kini penuhi hatiku, Roh Kudus penuhi daku, dan sinarilah hatiku. Lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang yang tetap. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan musik, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Nuhilah, nuhilah, Yesus daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hati. Roh Kudus sucikan, Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, 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 Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hati. Musik saja. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Nuhilah, nuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita membaca bacaan bertanggapan kita
yang terambil dari surat Efesus. Surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari saudara, kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan sekali lagi dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, Wonderful Words of Life, firman hidup, firman Khalik semesta, ajaib firman hidup. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan bait yang ketiga, dan kemudian kita menyanyikan bait yang ketiga, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, yang nyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oh,
berbisik saja. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Ya saudara, firman indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Regi Arthur. Kami persilakan. Salam sejahtera Jemaat GSRI Sunter. Bersyukur kepada Tuhan kita kembali boleh beribadah di hari Minggu ini, meskipun kita harus tetap bersabar di tengah-tengah masa-masa pandemi. Kita bisa beribadah melalui channel YouTube, dan juga kita bisa ada di rumah bersama dengan keluarga dengan setia beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saya bisa melayani firman pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh para hamba Tuhan, majelis, dan pengurus gereja yang memberikan kesempatan boleh melayani firman Tuhan pada hari ini. Tema yang diberikan kepada kita pada minggu hari ini adalah Recharge Your Spirit, ya. Dan kita mau membuka satu bagian firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Mari jemaat sekalian, sekali lagi kita berdoa, minta pimpinan dari Roh Kudus untuk kita boleh mengerti, memahami kebenaran firman. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami kembali boleh menikmati ibadah di hari yang suci ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengar isi hati Tuhan melalui keberadaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, layakan dan sucikan dia, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Tuhan juga siapkan setiap kami, para jemaat Tuhan, agar boleh memahami, mengerti isi hati Tuhan, yang
Tuhan akan mampukan untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak penyebab dari berkurangnya semangat, bahkan hilangnya semangat dalam kehidupan ini. Antara lain adalah adanya faktor trauma dari situasi keadaan yang buruk, dari keadaan yang menyedihkan, kegagalan, kelelahan dalam perjuangan, dan juga ketika situasi capek berusaha, sampai kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan. Ada banyak penyebab untuk kita boleh hilangnya rasa semangat itu. Dampaknya, kekuatan untuk kembali semangat yang dikatakan orang on fire itu dalam melanjutkan segala bidang kehidupan bisa redup, bisa padam, bahkan bisa hilang secara total. Namun saudara, kalau kita mengingat, pada kenyataannya memang tidak ada firman Tuhan, tidak ada janji Tuhan yang diberikan dalam hidup ini untuk selalu berjalan dengan mulus, tanpa rintangan, tanpa juga persoalan, tanpa pergumulan. Orang-orang percaya bersama dengan dunia ini pastinya akan mengalami yang namanya pasang surut kehidupan. Suka duka silih berganti. Saudara, dalam hal inilah kita sebagai orang-orang percaya mengingat di mana janji Tuhan itu dinyatakan. Bukan kita akan terhindar dari segala persoalan dan kesulitan, tetapi di dalam kesulitan pun justru Tuhan akan menyertai dan menjaga kita, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ungkapan kuatkanlah hatimu menunjukkan semangat yang teguh, percaya diri, dan juga hati yang bergembira dalam konteks kitab Tawarik ini. Inilah yang seharusnya kita lakukan orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan kita dan juga ketika kita membangun pekerjaan Allah di dalam pelayanan dengan sikap hati yang teguh. Dan ingat saudara, karena untuk itulah tujuan kita diutus di tengah-tengah dunia oleh Tuhan. Sekarang masalahnya saudara, kalau kita berbicara tentang semangat, kuatkanlah hatimu seperti yang kitab Tawarik katakan, bagaimana kita dapat memiliki hati yang kuat jikalau ketika saat itu saudara dan saya sedang tidak bersemangat, sedang patah semangat? Bagaimana kita bisa merecharge spirit kita, semangat kita di dalam kehidupan ini, bahkan juga di dalam pelayanan kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa merecharge spirit itu? Nah saudara, bagian kisah yang tadi saya bacakan di dalam nats tadi, dalam 2 Tawarik 5 ayat 1-7, kita melihat bagaimana yang pertama ketika kita dipertanyakan bagaimana saya bisa merecharge spirit saya. Kisah tadi kita bisa ambil yang pertama, hidup intim dengan Tuhan berdampak kepada semangat yang pasti terisi. Sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya hidup intim dekat dengan Tuhan, pasti akan berdampak kepada semangat yang selalu terisi. Ayat yang pertama di dalam 2 Tawarik tadi mengatakan bahwa dalam perikop awal, ketika Asa diingatkan oleh Nabi Azaria untuk bangsa Israel sekiranya bisa dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dikatakan apa saudara? Tuhan akan bersama-sama juga dengan mereka. Luar biasa. Ketika kita memutuskan untuk hidup dekat, intim dengan Tuhan, maka semangat kita pasti akan terisi kembali. Bahkan ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan tidak bersama dengan kita. Di sini kita bisa melihat saudara bagaimana kesungguhan hati anak-anak Tuhan yang seharusnya selalu mencari Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan itu senang ditemui. Beberapa kali kalimat Tuhan senang ditemui diulang dalam perikop ini, saudara. Hidup intim dengan Tuhan berdampak kepada semangat yang pasti terisi. Seringkali saudara dalam kehidupan ini kita
kecewa kepada seseorang, bahkan juga kecewa kepada Tuhan, dan kemudian kita menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, dan di saat itulah benar-benar kita sulit untuk bangkit dan juga boro-boro untuk semangat, saudara. Bangkit kembali untuk melihat hal yang positif pun sulit. Karena pada dasarnya hidup kita sungguh sudah lama kalau kita melihat ke belakang, tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini yang pertama, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita, merecharge spirit kita, semangat kita, yaitu hidup selalu intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau pasangan suami dan istri hidupnya dekat, pasti mereka semakin tahu, semakin mengenal apa yang tidak disuka oleh pasangannya dan yang paling disuka oleh pasangannya. Begitu juga ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saudara, maka kita juga bisa lebih memahami, lebih mengenal apa yang disuka oleh Tuhan dan apa yang tidak disuka oleh Tuhan. Dan sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kita akan diisi semangat kita. Karena apa, saudara? Hidup kita selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana dikatakan untuk bisa memiliki hati yang kuat dan bisa merecharge kembali semangat kita? Yang kedua, bagian firman Tuhan tadi, perikop tadi, mau mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa hidup selalu mengutamakan Tuhan dengan setia. Karena dalam kehidupan kita harus mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, begitu banyak segmen kehidupan, aspek kehidupan, ya. Bukan saja kita melayani Tuhan, bergereja dan sebagainya, tetapi panggilan kita masing-masing di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, usaha, di dalam pekerjaan, di kantor, di dalam studi, ya, sebagai pelajar, mahasiswa, begitu banyak. Di dalam komunitas, ya, kita banyak komunitas saat ini, walaupun kita jarang bertemu dengan rekan-rekan komunitas, tetapi bagaimanapun juga media sosial bisa mendekatkan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita hidup di dalam seluruh aspek kehidupan itu, kita mengutamakan Tuhan, maka sebenarnya kita semakin mengerti bahwa dimanapun saudara dan saya ada dan sedang melakukan apapun dalam kehidupan ini, maka firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, sesungguhnya Tuhan hadir bersama dengan saudara. Sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah pelayanan saudara, di tengah-tengah pekerjaan saudara, bahkan juga di tengah-tengah kesusahan saudara. Ketika saudara sedang bergumul, berjuang di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang kedua, hidup selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, poin yang kedua ini semakin tidak mudah untuk kita lakukan. Kalau hidup intim dengan Tuhan, mungkin kita lebih cepat memahami dan juga lebih mudah mencerna. Tetapi ketika kita mulai masuk hidup mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan ini, maka sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena apa, saudara? Karena pada dasarnya manusia itu ketika ada di satu kondisi yang nyaman, yang baik, maka seringkali tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan juga seringkali saudara dan saya melupakan Tuhan, saudara. Dan ketika kita ada di satu titik yang rendah ataupun sulit dalam pergumulan, baru kita mencari Tuhan, menyadari dan juga meminta pertolongan. Tetapi permasalahannya di sini adalah ketika firman mengingatkan bahwa hidup selalu mengutamakan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Bukan saja pada saat kita sedang berbahagia, sejahtera, baik-baik saja keadaan, tetapi di tengah situasi sulit apapun, kita terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, dalam berbisnis, dalam berusaha, saudara juga harus mengutamakan Tuhan. Di dalam kesenangan saudara dan saya, hobi saudara, saudara juga harus mengutamakan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu mencintai kita di dalam penebusan yang Dia sudah lakukan, yang baru saja kita peringati, kita rayakan kemarin kebangkitannya. Nah saudara, ini yang kedua, bagaimana kita bisa merecharge spirit kita? Hiduplah dengan mengutamakan Tuhan. Nah saudara, saya percaya kalau
hidup kekristenan kita selalu mengutamakan Tuhan, apapun yang saudara dan saya kerjakan, maka kita tahu akan segala rencananya, kita mau mencari kehendaknya, dan kita tidak akan komplain, tidak akan memaksakan kehendak kita, karena kita tahu apa yang kita utamakan dalam hidup ini adalah Tuhan sebagai prioritas kita. Nah saudara, yang ketiga saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita melalui kisah Raja Asa ini, ya. Diceritakan Raja Asa diberikan semangat kembali. Kalau kita baca pada perikop sebelumnya, bagaimana Raja Asa mulai berjuang dan juga berhasil mengalahkan musuh-musuh, dan pada saat itu memang kondisi negara, kondisi pemerintahan politik begitu kacaunya, bahkan dikatakan ada satu kalimat, di saat itu tidak mudah orang pulang pergi dengan selamat. Wow, lumayan saudara ya. Kalau konteks di zaman ini mungkin kondisi pada saat itu begitu banyak kerusuhan, begitu banyak perpecahan, peperangan, dan juga kekacauan yang terjadi. Tetapi saudara, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-19 perikop ini terakhir mengatakan bahwa sampai tahun yang ke-35 saudara, tidak ada perang di dalam pemerintahan Raja Asa. Luar biasa saudara. Dan kita mau melihat bagaimana poin yang ketiga yang bisa kita dapatkan dalam pelajaran pada minggu hari ini, bagaimana kita bisa merecharge spirit kita. Maka yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita selalu berusaha kerjakan bagian kita dengan sukacita, dengan setia, saudara. Karena apa, saudara? Firman Tuhan juga katakan, karena segala usaha kita, semua kekuatan yang kita kerahkan, ya, jerih lelah kita tidak akan sia-sia, ya. Jadi ayat yang ketujuh itu bisa menjadi ayat hafalan bagi kita juga ya dalam kehidupan ini. Disuruh kuatin hatinya dan lakukan bagian kita, dan percaya semua usaha kita tidak akan percuma. Karena apa? Karena ada upah. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menjawab segala doa-doa kita. Nah saudara, inilah yang dialami oleh kehidupan Raja Asa pada saat itu. Di dalam masa pemerintahannya, tadi firman Tuhan katakan, semua dewa-dewa yang pernah disembah sebagai kejijikan, ya, itu dihancurkan, dimusnahkan. Bahkan Raja Asa memecat Ibu Suri, yaitu neneknya sendiri, ya, yang pernah membuat patung untuk disembah. LAI menerjemahkan, menulisnya dengan detail, saudara. Itu patung ditumbuk halus, ya. Artinya apa, saudara? Benar-benar Asa pada saat itu bukan saja mengutamakan Tuhan, tetapi dia juga lakukan bagiannya untuk berjuang dan juga mengusahakan suatu pemerintahan kerajaan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan di seluruh kerajaannya itu, bangsa-bangsa masyarakatnya diberikan satu kesempatan untuk bersumpah, berjanji di hadapan Tuhan untuk setia. Nah saudara, sampai keterangan yang tadi dikatakan dalam ayat yang terakhir, 35 tahun kerajaan Asa itu begitu damai sejahtera, tidak ada perang dikatakan. Luar biasa saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada saat ini kita menyadari kita bisa menemukan ungkapan kuatkanlah hatimu, ya, teguhkanlah hatimu di berbagai ayat-ayat firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, begitu banyak saudara, ya. Kita mengingat dalam Matius 9 ayat 2 dikatakan, percayalah, kuatkanlah hatimu hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh, ya. Dan Tuhan Yesus bukan saja menyembuhkan orang lumpuh, tapi mengampuni dosanya. Luar biasa, saudara. Bahkan di bagian lain lagi dalam Matius 9 ayat 22 dikatakan, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini juga merupakan kalimat dari Tuhan Yesus kepada perempuan yang menderita sakit pendarahan. Ya, bukan saja Tuhan Yesus menolong perempuan itu, tetapi Tuhan Yesus bisa tahu bahwa perempuan itu beriman, percaya kepada Dia. Dan Tuhan tetap mengasihani orang-orang tadi, saudara, ya. Dan begitu banyak cerita-cerita tentang satu semangat yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk kita boleh bangkit menjalani kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah masa-masa sesulit apapun, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang memiliki pemaknaan tentang arti kata semangat, ya. Ada pemahaman orang yang
mengerti kata semangat hanya sekedar tulisan, ya, hanya sekedar sebutan, ya, semangat begitu ya, atau seringkali orang-orang muda suka mengatakan ciayo, begitu ya, semangat. Tetapi ketika saudara dan saya kalau terbatas dari hanya sampai kepada penyebutan saja dan tidak memaknai dengan lebih dalam lagi, saudara, maka itu semua sama saja tidak berarti, ya. Tetapi yang benar adalah kata semangat itu harusnya ditularkan, ya, dipraktekkan, saudara, untuk kita benar-benar kembali semangat, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan satu arti yang baik, saudara, ya. Semangat itu adalah sebagai satu giat, ya, satu tindakan giat, ya, bergairah, bertenaga. Artinya kalau kita kehilangan semangat, itu akan membuat tenaga kita juga berkurang, ya, gairah kita juga berkurang, ya. Apalagi sudah tidak semangat, bahkan kecenderungan kita manusia bersungut-sungut lagi kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Nah, saudara, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya panggilan kita sebagai orang Kristen harus tetap bersemangat di dalam Tuhan, ya. Caranya bagaimana? Firman Tuhan tadi, kisah dari Raja Asa itu mengatakan bagaimana? Yang pertama, mari kita intim dengan Tuhan. Hidup kita dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau mau dipertanyakan kepada diri kita masing-masing sebagai evaluasi, saudara, kapan saudara terakhir bersaat teduh? Kapan saudara terakhir berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyediakan waktumu untuk berbicara dengan Tuhan dan juga mendengar suara Tuhan di dalam setiap doa-doa yang kita lakukan? Saudara, doa itu bukan hanya bicara sama Tuhan, tapi juga mendengar suara Tuhan, ya. Kita berdiam diri, kita dengar apa yang Tuhan mau, melatih kepekaan kita. Lalu kalau ditanya lagi evaluasi, kapan terakhir kali kita benar-benar merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan? Kalau saudara katakan setiap saat, puji Tuhan, saudara, ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang mengatakan kapan ya, sudah lupa. Karena sudah lama tidak intim dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Mari saudara, biarlah kita pada saat ini mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ketika kita intim dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan di dalam ayat yang 1, yang kedua, bila mana engkau bersama dengan Dia. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan bersama dengan engkau. Tetapi bila mana engkau tidak bersama dengan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan engkau. Biarlah kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Dan biarlah yang kedua juga kita mau mengutamakan Kristus dalam kehidupan ini. Entah di bidang apapun saudara saat ini berkarya, mari utamakan Tuhan. Entah di mana saudara-saudara punya kesenangan, punya hobi, kegiatan-kegiatan apapun, mari kita utamakan Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang komplain kalau pada suatu saat, wah, pelayanan begitu padat, melelahkan. Dan jangan sampai kita bilang membosankan, saudara. Tetapi biarlah kita ingat bahwa ketika kita berbalik kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kita untuk mengisi daya semangat kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, biarlah kita lakukan bagian kita. Jangan hanya berdoa tapi tidak berusaha. Kita harus seimbang. Kita bukan diajarkan sebagai orang Kristen yang hanya bisa berdoa menunggu mujizat datang, dan kita tidak melakukan apa-apa, ya. Berserah, bersandar oke, tetapi juga harus berusaha, bekerja. Saya pernah mengatakan berulang-ulang kepada anak-anak muda, saya pelayanan sering di kalangan muda dan juga pasutri muda. Saya katakan kepada mereka, jangan malas, ya. Tidak ada berkat tanpa tetesan keringat, saya katakan, ya. Artinya apa, saudara? Kita harus berusaha, kita harus giat, kita harus tidak gampang menyerah, tidak gampang patah semangat. Karena apa? Ketika saudara dan saya lakukan bagian kita, maka Tuhan akan menyertai beserta dengan kita. Amin, saudara. Ya, ini menjadi satu kekuatan bagi orang-orang percaya. Janji Tuhan bahwa segala usaha yang baik yang kita lakukan dan benar di hadapan Tuhan, maka itu tidak akan sia-sia. Kiranya pada saat ini saudara dan saya boleh kembali dikuatkan oleh kisah dari Kerajaan Asa ini, yang mau kembali kepada Tuhan, berdekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan berjuang kembali, ya, melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan.
sampai 35 tahun kemudian. Pada saat itu konteks kerajaan Asa tidak ada perang, tidak ada huru-hara, semua berjalan dengan damai sejahtera. Kiranya pada saat ini kita juga mau berdoa, bukan saja 35 tahun ke depan saudara, saudara dan saya selama-lamanya di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan menolong kita saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur suara manusia sudah berhenti. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami terus berbicara, menggelisahkan kami untuk kembali memampukan kami untuk selalu berdekat dengan Tuhan. Memampukan kami untuk selalu mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Dan juga memampukan kami untuk boleh kembali semangat, berusaha, berjuang, melakukan bagian kami. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang pasti akan menyertai dan memberikan jalan keluar dengan cara-Mu yang ajaib. Hamba berdoa jikalau ada jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang dalam pergumulan, kesulitan, baik itu kesehatan, baik itu dalam hal finansial ekonomi, baik itu juga dalam masalah relasi dengan keluarga yang mungkin di dalam pandangan manusia mustahil akan selesai. Mustahil akan ada jalan keluar. Tetapi ya Tuhan, kami percaya di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan membuka jalan keluar, Engkau yang akan menolong menguatkan setiap kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk bangkit, berusaha yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagiannya juga yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan juga majelis yang ada, biarlah mereka hidup semakin hari memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita terus membangun semangat spirit kita, saudara, untuk kita boleh tetap setia, untuk boleh tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kita mereview, mengingat kembali ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mari saudara kita mengingat bersama-sama. Mazmur nomor 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi mari kita bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Adapun ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang terambil dari surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 saudara. Efesus 6 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu kita bersama-sama mengingatnya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Baik saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengajak kita untuk kita menaikkan satu pujian. Kini ku mau Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bait yang pertama, dan kemudian kita dengarkan musik, dan kemudian kita lanjutkan dengan baitnya yang kedua. Kini ku mau Tuhan. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya.
kita kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semuanya dalam Yesus. Yesus milikku. Musik saja. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu khawatir, kini Ia jaga. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu ku khawatir, kini Ia jaga. Dulu semau diri, kini ku taat. Dulu ku pemohon, kini memuji. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semuanya dalam Yesus. Yesus milikku. Baik saudara, ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semuanya dalam Yesus. Yesus milikku. Kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memimpin, dan Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh mengembalikan melalui persembahan yang boleh kami berikan. Persembahan kami mungkin tidak banyak, tetapi Tuhan, Engkaulah yang menilai isi hati kami, kesungguhan hati kami di dalam kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini boleh dikelola dan dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama memperhatikan ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan di layar dan juga melalui WhatsApp group yang sudah dibagikan. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter maupun simpatisan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati. Majelis dan badan pengurus mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pendeta Regi Arthur dari Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Saudara, mari kita tetap bergabung bersama-sama di dalam Share and Grow, grup Share and Grow Together, untuk kita boleh saling peduli, saling memperhatikan, dan boleh saling mendoakan bersama-sama. Saudara, masih terbuka kesempatan bagi saudara yang terbeban untuk ikut ambil bagian di dalam gerakan GSRI Sunter Peduli. Saudara, gerakan GSRI Sunter Peduli dapat saudara ikut, dapat saudara dukung dengan saudara menyalurkan ke nomor rekening GSRI Sunter dengan memberi kode transfer angka 12 di belakang nominal yang saudara berikan. Saudara, mari kita juga bersama-sama bergabung di dalam kebaktian doa, bersekutu bersama-sama di dalam kebaktian doa tengah minggu setiap hari Rabu jam 7 malam dan kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Saudara, perjamuan Tuhan untuk bulan Mei 2021 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Bagi jemaat yang ingin ambil bagian dapat mempersiapkan hati, dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan anggur dan roti perjamuan, saudara dapat mengambilnya di gereja atau saudara dapat menghubungi pihak gereja bersama dengan Bapak Soleman. Saudara, berikut ini adalah jadwal kegiatan kita sepekan. Mari kita bersama-sama mendukung dan kita boleh mengikuti bersama-sama, baik itu sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan wanita,
kebaktian doa tengah minggu, dan juga kebaktian doa pagi. Baik saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan bersama-sama. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan juga kita boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Secara khusus juga kita boleh berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kita, saudara yang tertimpa musibah, banjir, dan angin ribut khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kita juga sama-sama doakan supaya mereka boleh dikuatkan dan bantuan-bantuan juga boleh mereka terima. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama saling berdoa bersama-sama melalui pokok doa yang kita doakan bersama-sama, yang kita bagikan bersama-sama. Baik saudara, demikian warta kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, dan firman Tuhan ini boleh terus membangun di dalam kerohanian, khususnya iman kita di dalam mengikut Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan saat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.